Saat selesai makan malam, ini wartawan juga sempat bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Bertanya apakah kemudian perbincangan dengan Pak Jokowi ini menyangkut masalah pilkada. Nah, Pak Prabowo kemudian tidak menjawab hal itu, malah menjawab bahwa nasi goreng enak. Ini kemudian Mas Uki, ini masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Prabowo ngeles nih, bahwa memang sebetulnya seperti disampaikan oleh Mas Umam tadi, isu-isu strategis termasuk juga masalah pilkada, terutama nih yang dekat ataupun juga erat kaitannya dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pilkada Jawa Tengah dan juga Pilkada Jakarta menjadi pembahasan dari dua sosok ini, Mas Uki. Ya, saya ingin menjawabnya dengan menyambung tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Umam ya, bahwa tadi lupa saya sebut ya, juga ada momentum di mana Presiden Prabowo baru saja dilantik itu mengantarkan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu betul-betul ke tangga pesawat ya, dan pada kali ini hal serupa dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ketika mengantarkan Presiden Prabowo atau Pak Prabowo yang dalam hal ini itu ke pesawat, itu betul-betul diantarkan sampai ke tangga pesawat. Jadi sebenarnya ini lebih lekat dengan hubungan persahabatan di antara dua tokoh bangsa, yang satu Presiden ke-7, satu Presiden ke-8, namun kemudian kami juga tidak bisa menampik ya bahwa apabila kemudian diasumsikan begini begitu, apalagi ditarik ke dalam ranah politik praktis, ini adalah apa namanya ya, konsekuensi dari ya namanya juga dua tokoh besar kan nggak mungkin ya ketika bertemu magnitudnya nggak besar gitu, dan ketika magnitudnya besar dan ada momentum yang namanya pilkada akan dijalankan sebentar lagi ya, Ya. ini kami mewajarkan gitu. Tapi kalau apabila ditanya ya apa yang dibahas, ini menurut informasi yang saya terima, ini pembahasannya ya tidak jauh-jauh dari hal-hal yang personal, saling memberikan support ya Hmm. satu dengan yang lain dan lain-lain gitu. Dan ini sebenarnya sudah ditunjukkan ya secara simbolik bahwa Presiden Prabowo itu melepaskan atribusi presidenan Ya, gitu. betul. Tapi Tapi Mas Uki, apabila publik, apabila pengamat kemudian menariknya ya ke ya. dalam perspektif atau point of view yang dimana ini ada kaitannya dengan pilkada kah gitu Hmm. ya, sah-sah saja gitu. Hmm. Tapi saya dapat pastikan ini bukan soal itu gitu. Baik, tapi Mas Bisa Uki ada saja juga bahkan nih. ini soal Ya, ada juga nih bagaimana Mbak? kemudian, ya ada juga nih kemudian kan disampaikan bahwa juga terjadi pertemuan tertutup hanya empat mata tersebut selama 15 menit. Nah ini kemudian yang disebut oleh masyarakat sepertinya nggak mungkin nih kalau tidak menyebutkan atau membincangkan mengenai isu-isu penting di 15 menit tertutup ini, Mas Uki. Enggak lah, enggak. Ini hanya hal-hal personal aja kok yang dibicarakan gitu. Memberikan support ya, support di sini kan termasuk misalnya Presiden Prabowo ini kan baru saja dilantik ya, dan ada hal-hal yang sifatnya keberlanjutan seperti tema yang diusung oleh Pak Prabowo sewaktu kampanye kemarin, misalnya hilirisasi dan lain-lain. Bertukar pikiran ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah pernah Pak Prabowo rencanakan sejak dulu ya, bahkan beliau sempat menginisiasikan untuk melembagakan forum pertemuan para presiden RI yang terutama yang masih ada lah kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada Ibu Megawati, ada Pak SBY ya, kemudian ada Pak Jokowi, juga Pak Prabowo-nya sendiri ke dalam sebuah forum yang dinamakan The Presidential Club. Jadi hal ini hal yang biasa ya, saya pikir itu juga termasuk adalah bagian dari support ya yang diberikan oleh Presiden ke-7, tapi kita nggak boleh lupa ya bahwa kebesaran hati Pak Prabowo juga lah yang kemudian membuat kita menyaksikan pemandangan indah ini. Kebesaran Ya. hati yang saya maksud itu dari tahun 2019 loh ya, ketika pemilu usai ya Pak Prabowo bergabung ke kabinet ya, kemudian kita melihat ketika baru saja dilantik Pak Prabowo melepas sampai ke tangga pesawat ya, kemudian hal ini dibalas oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang terlalu spesial ya, memang Oke. saling support, saling sapa, dan buat Presiden Prabowo ini adalah hal penting untuk dilakukan. Demikian Mbak. Ya, atau kalau tadi Mas Uki sudah mengatakan soal tukar pikiran, Pak Prabowo juga tentunya menganggap Pak Jokowi ini sebagai pendahulunya, sebagai mentornya. Ada nggak kemudian Pak Prabowo ini sempat berkonsultasi atas ya dinamika yang terjadi belakangan ini, beberapa kasus besar yang kemudian terjadi di tanah air, Mas Uki? Oh, kalau kasus besar ini kan memang komitmen Presiden Prabowo ya. Jadi semenjak masa kampanye aja ya, untuk mewujudkan pemerintahan dan tata kelola negara yang bersih, yang bebas korupsi ya, itu ada 4 strategi yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo, yaitu yang pertama menjamin independensi
dari seluruh aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum. Lalu yang kedua juga meningkatkan kualitas hidup ya, terutama para hakim di sini di luar konteks eksekutif ya. Lalu juga yang ketiga memasukkan kurikulum anti korupsi ke dalam pendidikan formal ya. Dan yang paling terakhir adalah menjamin bahwa saksi ya juga orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini terlindungi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian diterapkan oleh Pak Prabowo yang ini sudah dijelaskan ya, bahkan waktu dilantik aja Presiden Prabowo itu langsung ya menyebutkan bahwa kamu tidak boleh korupsi, mari kita buat pemerintahan yang bersih dari korupsi dan lain-lain. Dan ketika ya para calon wakil menteri itu dipanggil, diundang ke Kartanegara, ini saya bocorkan ya, itu hal pertama yang disebutkan, yang diserukan oleh Presiden Prabowo saat itu masih jadi presiden terpilih, adalah kamu nggak boleh ngerampok uang rakyat, kamu nggak boleh macam-macam sama PBN, kamu nggak boleh menyalahgunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi. Yang kemudian ini dimantapkan lagi di Hambalang ya, saat itu Presiden Prabowo ya memberikan pendalaman materi terkait dengan salah satunya adalah artificial intelligence, yang dimana ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dari jalannya pemerintahan. Yang kemudian di Magelang ya diberikan lagi 2 sesi khusus ya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan. Dan kemarin di deklarasi GSN ya, Gerakan Solidaritas Nasional, Pak Prabowo ya selaku Ketua Dewan Pembina GSN itu sekali lagi ya menyatakan bahwa saya mau pemerintahan saya bersih ya. Di hadapan para menterinya beliau mengatakan, kalau Anda siap dan mau untuk menjalankan pemerintahan ini dengan bersih, ayo kita bareng. Kalau nggak siap, silakan pergi, silakan balik kanan. Jadi apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan misalnya ya ditangkapnya pensiunan hakim MA ya, atau kemudian ada juga pegawai Kominfo ya, sekarang sudah menjadi Komdiji. Itu adalah bagian dari Presiden Prabowo yang menjamin independensi para penegak hukum, yang dimana ya menterinya sendiri saat ini Bu Menteri Mutia Hafid juga mendukung proses penegakan hukum ini. Demikian, Mbak. Ya, Mas Umam, karena Mas Uke ini sudah menyinggung tadi, menyebutkan mengenai independensi. Ini kemudian pertemuan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kalau kita lihat juga jaraknya tidak terlalu jauh, 13 Oktober, kemudian juga dengan semalam ini masyarakat juga jadi bertanya-tanya seberapa independen sebenarnya Pak Prabowo saat membuat keputusan kebijakan. Jangan-jangan kemudian setiap keputusan kebijakannya harus dikonsultasikan, harus ditanyakan, ataupun juga harus mendapat bisikan terlebih dahulu dari Pak Jokowi, Mas Umam. Ya, Mbak Putri, Pak Prabowo termasuk pemimpin yang kita tahu memiliki track record educational background yang cukup mumpuni, ya, cukup memadai. Kita juga memahami bagaimana juga kemudian garis komando dia jalankan selama dalam kepemimpinan di militer. Artinya dalam konteks itu saya meyakini Pak Prabowo tentu memiliki kepercayaan diri dengan kalkulasi yang cukup matang dalam setiap kebijakan-kebijakan strategisnya. Adapun kemudian proses komunikasi dengan Pak Jokowi dalam konteks ini misalnya, memang di satu sisi ini dalam tradisi Jawa diibaratkan dengan istilah nguwongke atau mengorangkan. Karena bagaimanapun juga tadi kita tahu Pak Jokowi memang memiliki peran andil yang cukup besar dalam kemenangan Pak Prabowo, maka kemudian pertemuan ini sebagai sebuah bagian dari proses acknowledgement, juga respect kepada mantan presiden yang sebelumnya. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Uki, kalau misal memang ini kemudian mau ditarik dalam konteks rencana pembentukan presidential club, maka bisa saja pertemuan dengan Pak Jokowi ini adalah initial meeting atau pertemuan awal yang seharusnya kalau menggunakan logika itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri, dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, oleh karena itu kita akan uji nanti kesahihan sekaligus juga konsistensi dari ide pembentukan presidential club yang menggunakan tagline kebersamaan, persatuan untuk Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu ini yang
kemudian perlu kita uji bersama. Ya. Adapun kemudian terkait dengan konteks independensi kebijakan secara umum, kita akan uji bersama-sama meskipun dalam konteks 1, 2, 3 minggu ini rasa-rasanya belum cukup memadai untuk melakukan uji kebijakan karena hampir semua kementerian sekarang betul-betul fokus pada SOTK, masing-masing menunggu perpres, bagaimana kemudian nanti Mensesnek untuk melakukan pengesahan perpres yang kemudian nanti harus diundangkan melalui Menteri Hukum, baru kemudian nanti mereka bisa bekerja secara optimal. Nah, dari proses kerja itu baru kita bisa ukur. Jadi kalau misal kemudian per hari ini tentang narasi anti korupsi, tentang komitmen ya sebagai sebuah baseline political will of the top political leader, memang itu sudah disampaikan. Tetapi kualitasnya seperti apa kita akan uji bersama. Dalam konteks ini tadi Mas Uki menyebut tentang isu anti corruption, yang terdekat per hari ini adalah penetapan misalnya komisioner KPK. Kita akan lihat bagaimana kemudian pilihan dari presiden yang kemudian akan dikirimkan kepada DPR, apakah memang merepresentasikan independensi tadi itu ataukah justru menjadi sebuah bagian dari elemen kekuatan kepentingan yang bisa kita cermati bersama nanti. Baik, ya Mas Umam, kita memang tidak mengetahui secara pasti, secara persis apa yang diperbincangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Umam melihat dari gestur yang terlihat pada saat pertemuan semalam, kita juga sudah tayangkan berkali-kali tadi videonya. Adakah kemudian gestur yang berbeda saat mereka bertemu pada 13 Oktober? Apakah ada terlihat salah satu yang dominan dibandingkan dengan salah satu yang lainnya begitu? Atau sebenarnya terlihat memang suasananya akrab, bersahabat, dan semuanya setara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalau melihat dari gestur yang ditampilkan saat pertemuan, Mas Umam. Ya, kalau gestur Pak Jokowi menunjukkan ya bagaimana kemudian cara berkomunikasi yang menunjukkan ada sisi senioritas meskipun beliau termasuk jagonya menghargai, menempatkan orang atau mengorangkan orang, tetapi gaya dia menunjuk dengan telunjuk, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi senioritas yang tidak mungkin kalau misal seorang memiliki strata, memiliki dalam konteks stratifikasi sosial maupun dalam konteks struktur kekuasaan berada di bawah yang ditunjuk, tentu tidak berani melakukan itu. Maka ini ya bagian dari sebuah ekspresi berkomunikasi, dan dalam konteks politik Pak Jokowi melakukan itu dan dianggap sebagai sebuah wejangan, sebagai sebuah mentorship oleh Pak Prabowo. Dan kalau misal Pak Prabowo sendiri merasa nyaman dengan itu, ya all good. Tetapi kita akan uji, kita akan lihat bagaimana kemudian dalam pengambilan kebijakan strategis ke depan, terutama menyangkut hal-hal yang cukup sensitif, termasuk juga proyek-proyek strategis nasional yang barangkali diperlukan rasionalisasi, barangkali diperlukan proses penyesuaian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo yang harus mewujudkan cita dalam ruang fiskal yang relatif terbatas, dalam proses penentuan prioritas yang betul-betul harus cermat. Karena kalau misal tidak cermat, maka banyak janji-janji yang sudah dikampanyekan berpotensi dievaluasi total dalam proses implementasi dan juga pengerjaannya. Jadi ini menjadi sebuah gestur yang cukup menarik. Tetapi kalau misal kemudian dilakukan tapi secara senioritas terus-menerus, tidak ini menekan juga ya, menjadi Mas perhatian Umam? publik yang jangan independence tadi itu dipertanyakan. Oke, senioritas saja ya Mas Umam, karena memang lebih dulu menjadi presiden, tapi tidak ada unsur menekan. Dari itu yang bisa terbaca ya, dari gestur yang ditunjukkan. Bagaimana Mas Umam? Terakhir ini singkat. Ya, kalau unsur menekan saya pikir bukan dalam kapasitas itu, karena saya yakin Pak Jokowi sendiri juga paham peta kekuatan politik yang ada saat ini. Per hari ini Pak Jokowi bukan lagi kepala pemerintahan, bukan lagi kepala negara, beliau juga bukan menjadi bagian secara integral dari kekuatan politik tertentu. Jadi betul-betul kekuatan politiknya disematkan, dilekatkan, dan dipercayakan based on trust kepada Pak Prabowo. Sehingga apapun yang kemudian berpotensi misalnya menjadi serangan kepada Pak Jokowi, tentu harus melewati Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga situasinya belum pada satu titik yang betul-betul seimbang, belum dalam konteks yang sudah
sudah pakem gitu, Ya. maka dalam konteks itu rasa-rasanya masih sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Oke, baik Mas Umam, terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Uki juga terima kasih sudah menjelaskan kepada kita apa sebenarnya makna pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Selamat malam kepada para narasumber semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga akan bawakan Anda rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, termasuk kita juga akan soroti kejadian-kejadian yang begitu ironis yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini sesaat lagi.